Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami muliakan Bapak Prof. Pembimbing mata kuliah fikih kontemporer, dan tak lupa juga kepada kawan-kawan seperjuangan. Baiklah, saya akan membacakan dari makalah saya, yaitu Hukum Percangkokan Organ Tubuh Perspektif Hukum Islam. Pendahuluan. Transplant berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata transplantation, yang maksudnya menanamkan jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau dari individu lain. Kemudian dalam bahasa Arab, transplantasi juga dikenal dengan naklu al-a'da jira'ah al-adai. Kemudian di dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian transplantasi organ merupakan pergantian organ tubuh yang tidak normal supaya dapat berfungsi kembali sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian di dalam Mahfudz Zuhdi, percangkokan atau transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat yang menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan harapan penderita yang bertahan hidupnya tidak ada lagi. Dalam masalah ini merupakan masalah ijtihad yang terbuka kemungkinan untuk didiskusikan, seperti halnya semua hasil ijtihad atau pemikiran manusia, khususnya menyangkut masalah-masalah kontemporer yang belum dibahas oleh para ulama. Dan sekarang sudah banyak yang mengkaji percangkokan organ tubuh. Organ diantaranya ialah kajian yang dilakukan oleh Dia Lukona Jamili, yang mana mengatakan perbedaan pendapat mengenai transplantasi organ memiliki alasan. Di antaranya yang membolehkan merupakan sikap tolong-menolong dalam bentuk kemanusiaan dan harus saling tolong-menolong. Kemudian Saifullah yang mengkaji mengenai transplantasi organ tubuh dalam perspektif hukum Islam, hukum positif, dan etika kedokteran. Beliau mengatakan hukum transplantasi organ dapat dilakukan dengan bertujuan menyelamatkan nyawa manusia dan tentunya dengan kaidah syar'i dan hukum di Indonesia yang memperbolehkan transplantasi dengan tujuan penyembuhan penyakit. Pembahasan yaitu pertama, pandangan kedokteran mengenai percangkokan organ tubuh. Kesehatan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan. Islam telah menetapkan beberapa dasar pedoman bagi umatnya dalam meningkatkan dan memuliakan kesehatan. Transplantasi organ termasuk solusi salah satu yang penting dalam dunia kedokteran modern. Banyak manusia yang tergolong dalam hal ini sehingga percangkokan organ tubuh meningkat termasuk di Indonesia. Kemudian praktek percangkokan organ hingga kini masih menjadi perdebatan di antara para ulama, baik itu yang membolehkan atau yang tidak membolehkan. Dalam transplantasi organ diperlukan
kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, baik berupa sisi manfaat ataupun mudaratnya. Teknologi kedokteran modern mampu melakukan transplantasi organ secara faktual. Hal ini sangat membantu pihak-pihak yang menderita sakit untuk bisa sembuh kembali dengan penggantian organ yang sakit diganti dengan organ manusia lain yang sehat. Apakah hal demikian boleh dilakukan? Jawabnya, yang dimaksud dengan transplantasi organ di sini adalah pemindahan organ tubuh dari satu manusia kepada manusia lain, seperti pemindahan tangan, ginjal, dan jantung. Transplantasi merupakan pemindahan sebuah organ atau lebih dari seorang manusia pada saat dia hidup atau setelah mati kepada manusia lain. Hukum transplant organ adalah sebagai berikut. Yang pertama, transplantasi organ dari donor yang masih hidup. Syarat membolehkan seseorang pada saat hidupnya dengan sukarela tanpa ada paksaan siapapun untuk menyumbangkan sebuah organ tubuhnya atau lebih kepada orang lain yang membutuhkan organ yang disumbangkan itu, seperti tangan atau ginjal. Ketentuan itu dikarenakan adanya hak bagi seseorang yang tangannya terpotong ataupun tercongkel matanya akibat perbuatan orang lain untuk mengambil dia tebusan atau memaafkan orang lain yang telah memotong tangannya atau mencangkokkan matanya. Kemudian syarat-syarat penyumbangan organ tubuh bagi donor hidup. Syarat bagi kemubahan menyumbangkan organ tubuh pada saat seseorang masih hidup ialah bahwa organ yang disumbangkan bukan merupakan organ vital yang menentukan kelangsungan hidup pihak menyumbang, seperti jantung, hati, dan kedua paru-paru. Hal ini dikarenakan penyumbangan organ-organ tersebut akan mengakibatkan kematian pihak penyumbang, yang berarti dia telah membunuh dirinya sendiri. Padahal seseorang tidak dibolehkan membunuh dirinya sendiri atau meminta dengan sukarela kepada orang lain untuk membunuhnya. Allah berfirman, dan janganlah kamu bunuh diri sendiri, dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Kemudian yang kedua, hukum transplantasi dari donor yang telah meninggal. Hukum transplantasi organ dari seseorang yang telah mati berbeda dengan hukum transplantasi organ dari seseorang yang masih hidup. Untuk mendapat kejelasan hukum transplantasi organ dari donor yang sudah meninggal ini, terlebih dahulu harus diketahui hukum pemilikan tubuh mayat, hukum kehormatan mayat, dan hukum keadaan darurat. Mengenai hukum pemilikan tubuh seseorang yang telah meninggal, kami berpendapat bahwa tubuh orang tersebut tidak lagi dimiliki oleh seorang pun, sebab dengan sekedar meninggalkannya seseorang, sebenarnya dia tidak lagi memiliki atau berkuasa terhadap sesuatu apapun, entah itu hartanya, tubuhnya, ataupun istrinya. Oleh karena itu, dia tidak lagi berhak memanfaatkan tubuhnya, sehingga dia tidak berhak pula untuk menyumbangkan salah satu organ tubuhnya atau wasiatkan penyumbang organ tubuhnya.
Berdasarkan hal ini, maka seseorang yang sudah mati tidak dibolehkan menyumbang organ tubuhnya dan tidak dibenarkan pula berwasiat untuk menyumbangkannya. Sedangkan mengenai kemubahan mewasiatkan sebagian harta, kendati pun harta benda yang sudah di luar kepemilikannya sejak dia meninggal. Hal itu karena asy-syar'i telah mengizinkan seseorang untuk mewasiatkan sebagian hartanya sehingga sepertiga tanpa izin ahli warisnya. Dengan penjelasan fakta hukum mengenai pelanggaran kehormatan mayat dan penganiayaan terhadapnya, maka jelaslah bahwa tidak dibolehkan membedah perut mayat dan mengambil sebuah organnya untuk ditransplantasikan kepada orang lain. Ini karena tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan mayat serta merupakan penganiayaan dan pencincangan terhadapnya. Padahal melanggar kehormatan mayat dan mencincangnya telah diharamkan secara pasti oleh syara'. Keadaan darurat. Keadaan darurat adalah keadaan di mana Allah membolehkan seseorang yang kebiasaan bekal makanan dan kehidupannya terancam kematian untuk memakan apa saja yang didapati dari makanan yang diharamkan Allah seperti bangkai, darah, daging, babi, dan lain-lain. Untuk menjawab pertanyaan itu tersebut diketahui terlebih dahulu hukum darurat sebagai langkah awal untuk dapat mengetahui hukum transplantasi organ tubuh dari orang yang sudah mati kepada orang lain yang membutuhkannya. Mengenai hukum darurat, maka Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan orang yang terpaksa, yang telah kehabisan bekal makanan atau kehidupannya terancam kematian untuk memakan apa saja yang didapati dari makanan yang diharamkan Allah seperti bangkai, darah, daging, babi, dan lain-lain, sehingga dia dapat mempertahankan hidupnya. Kemudian yang kedua, dalil-dalil percangkokan organ tubuh. Yang pertama, transplantasi yang bertujuan perbaikan, ini di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Kemudian yang kedua, transplantasi yang didasari pada kedaruratan, ini Quran surat Al-An'am ayat 119. Kemudian yang ketiga, transplantasi didasari pada kebutuhan, ini Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian yang berikutnya, pokok bahasan berikutnya, yang ketiga, percangkokan organ tubuh dalam perspektif hukum Islam. Yang pertama, transplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat. Apabila transplantasi organ diambil dari orang yang hidup, yang sehat, maka hukumnya haram karena perbuatan itu akan memiliki efek bagi yang mendonorkan seperti mata atau ginjal. Ia akan menghadapi resiko yang mendatangkan bahwa dirinya dalam kebinasaan. Pengharaman ini seperti hadis Rasulullah SAW, yaitu la diroro wala diroro. Tidak diperbolehkan bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain. Kemudian menurut Quraish Shihab, ini ayat ini menyamakan antara pembunuhan manusia yang tidak berdosa dan membunuh sesama manusia. Kemudian tafsir Muqasid bertujuan membuat tafsir sesuai dengan perkembangan zaman dengan sekaligus menjawab persoalan-persoalan zaman. Karena tidak dapat
dipungkiri bahwa problematika dan masalah kehidupan terus berkembang secara dinamis dan Al-Quran dan hadis tetap statis, tidak berubah dan tidak pula bertambah. Maka daripada itu hal yang dapat diupayakan melakukan interpretasi ulang. Abdul Mustaqim merumuskan kaidah julba al-masalih wa daru'u al-mafasik, yaitu merealisasikan kebaikan sekaligus menghilangkan kerusakan. Kemudian menurut Mufti Muhammad Syafi'i dan dari Pakistan mengatakan bahwa transplantasi organ tidak boleh dilakukan berdasarkan 3 prinsip. Yang pertama, kesucian hidup manusia. Yang kedua, tubuh manusia adalah amanah. Yang ketiga, transplantasi juga dapat dikategorikan sebagai sikap yang memberlakukan tubuh manusia sebagai bahan material. Sedangkan menurut Yusuf Qaradawi, transplantasi diperbolehkan selama organ tersebut bukan merupakan organ vital seperti mendonorkan organ rahim. Kemudian pendapat ini didukung oleh Lembaga Kajian Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan disimpulkan transplantasi dengan tujuan pengobatan. Jika tidak dilakukan akan membahayakan jiwa pasien. Hukumnya mubah. Kemudian yang terakhir menurut Abu Hasan As-Sazili, melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang dapat mencelakakan dirinya sekalipun dengan tujuan kemanusiaan yang luhur. Kemudian Majelis Ulama Indonesia juga menerbitkan fatwa mengenai transplantasi organ pada tanggal 8 Maret 2019. Salah satunya keputusannya ialah seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ kepada orang lain. Demikianlah presentasi makalah saya, lebih kurang mohon maaf. Untuk kesempurnaan makalah saya mohon kepada teman-teman dan juga Pak Prof untuk membantu kesempurnaan makalah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Sama berikutnya. Tuh. Saya, Mas. Saya perlu Mas Abdu. Ya, saya dulu ya. Oke. Makalah berikutnya akan disajikan oleh Bapak Abdu dengan judul apa judul? Judulnya apa, Pak? Jual beli online. Jual beli online. Nah, untuk itu kepada beliau dipersilakan untuk mempresentasikan. Silakan Pak Abdu. Oh, salah ya. Bentar. Salah apa nih? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disediakan kepada saya. Ini saya akan membawakan sebuah makalah yang berjudul Berjualan Online dalam Perspektif Kontemporer. Di dalam makalah ini kita dari sudut ilmu fikih kita mulai bahwa kegiatan ekonomi itu adalah sebuah kegiatan muamalah gitu ya, yang berbeda dengan ibadah gitu. Oleh karena itu berlakulah kaidah fikih padanya yang ini saya kutip dari sebuah buku bahwa al-asfi muamalah al-ibahah
illa iza ma dalla al dalil ala khilafihi. Yaitu suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan atau halal untuk dilakukan kecuali jika ada larangan dari sumber agama berupa kitab atau sunnah. Jadi oleh karena itu kita tidak dibenarkan melarang sesuatu yang diperbolehkan Allah, sebagaimana kita tidak boleh pula memperbolehkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Begitu apanya istilahnya asal kaidah muamalah kita ini. Nah, jual beli online ini termasuk dalam sebuah kegiatan yang asalnya itu adalah jual beli yang model biasa dulunya gitu kan. Aslinya kan di dalam muamalah itu bahwa jual belilah sebuah kegiatan yang menjadi kegiatan sehari-hari di mana kita bisa melakukan tukar-menukar barang antara sesama kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu kan. Jadi kalau kita misalnya butuh sesuatu hal yang tak ada sama kita, maka kita bisa menukarkan dengan orang lain gitu. Itu asal mulanya. Jadi kalau dulu pembeli itu harus jumpa dengan penjual di pasar yang nyata, jadi pada saat ini hal itu sudah beralih. Di mana beralihnya itu? Transaksi itu sudah menggunakan media online dia. Jadi transaksi sudah menggunakan media online. Tak ada lagi pertemuan antara penjual dengan pembeli secara tatap muka. Gitu. Jadi sudah cukup menggunakan teknologi internet. Nah, dan transaksi pun bisa dilakukan di mana saja begitu kan. Nah, apalagi saat ini kalau misalkan sebelum telepon pintar atau smartphone yang kita punya itu ada, kita kan harus menggunakan komputer yang desktop dia model yang besar gitu, nah, seperti yang digunakan ini. Nah, hari ini smartphone ini sudah muncul dengan berbagai ukuran, harga dan kemampuan yang makin meningkat, maka konsumen itu bisa menggunakan teknologi tadi untuk membeli berbagai macam fitur program. Ini asli fitur program ini, berbagai macam hal di pasar online. Nah, dengan teknologi itu, baik itu gratis maupun bayar gitu kan, teknologi yang digunakan. Nah, dengan adanya teknologi ini, di mana kita bisa melakukan penjualan dan pembelian secara online, pasti ada muncul permasalahannya gitu. Di mana kalau di pasar nyata kita bisa melihat kualitas barang yang dijual itu secara langsung, sementara kalau di dalam transaksi online itu kan kita hanya bisa melihat tampilan gambar gitu, hanya bisa melihat tampilan gambar yang kalau misalnya memfotonya itu menggunakan teknik yang baik, maka hasilnya akan malah melebihi ekspektasi kita umpamanya. Jadi umpamanya kan kita menjual sebuah benda seperti ini umpamanya kan. Nah, ini kan aslinya kalau dia langsung di pasar nyata kita bisa lihat dulu bagus-bagus ini asli atau tidak. Sementara kalau menggunakan gambar ini kan bisa dipoto dengan sudut yang bagus, dengan pencahayaan bagus, malah hasilnya malah lebih celing atau lebih kinclong dari aslinya gitu. Itu yang bisa kadang-kadang menimbulkan potensi kesalahan pada pembelian. Kalau benda yang seperti ini tadi kan itu masalahnya tidak terlalu besar gitu kan. Nah, seandainya benda yang dijual itu seperti ini, nah ini kan udah menyangkut mutu dan rusak atau bagusnya barang. Seandainya umpamanya saya jual secara online, ini kan saya foto dulu. Nah, secara fisik dia bagus lihat orang, tapi ini kan harus dites sebetulnya. Udah sampai bendanya baru bisa dilihat bahwa ini bagus atau tidak gitu. Itulah yang bisa menimbulkan potensi penipuan. Nah, bisa menimbulkan potensi penipuan di mana benda yang dijual itu beda dengan benda yang benda yang diminta itu berbeda dengan yang dikirimkan kepada kita gitu. Itu yang kedua ya. Nah, jadi perbedaan utamanya itu adalah di bagian transaksinya atau akadnya. Jadi kalau dia itu yang pasar nyata itu, maka kita berakad itu kan secara langsung. Kejual ini umpamanya 1 cup kopi
Maka kita sebagai pembeli menyatakan ini kubeli ya, si penjual mengatakan bisa dijual ya. Gitu. Sementara kalau untuk online kan ini tidak begitu modelnya. Dia hanya menggunakan apa namanya media khusus yang sebagai perantara, fisiknya itu belum nampak dia gitu kan. Bahkan hari ini kan bukan hanya media online itu bukan hanya berjualan apa aja benda-benda yang mati seperti tujuan tadi, bahkan benda-benda hidup pun dijual gitu. Umpamanya bunga. Waktu boomingnya bunga itu kan bunga itu bahkan dijual di secara online itu dengan harga-harga yang luar biasa gitu, nggak masuk akal bunganya ya kan Bu Jeleha, ada nggak sempat beli bunga online gitu kan, harganya sangat luar biasa gitu kan, fisiknya cantik, kenapa difoto dengan teknik visualisasi, sementara kan aslinya itu bunga itu ketika dijalankan diantar ke kita, kadang-kadang penjual itu kan di Jawa sana, ketika sampai ke tempat kita di Sumatera ini kita nggak tahu apakah itu bagus atau tidak gitu. Nah, yang saya pernah membeli begitu juga dari Jakarta. Waktu itu kan membeli apa namanya 20 batang pohon bibit pohon apa namanya itu yang buah tin, bibit pohon buah tin gitu kan. Dikirimlah melalui paket di apa nama PT ALS. Ya ternyata hasilnya itu kan dari 20 itu ada 3 yang memang mati jadinya gitu, memang sudah mati di jalan gitu. Itu kan sesuatu yang memang bisa menimbulkan potensi yang tidak diinginkan gitu kan. Maka dalam hal ini kita akan mengkaji bagaimana sebetulnya perspektif pikir kontemporer dengan melihat perkembangan transaksi jual beli secara apa dengan menggunakan media online ini gitu. Yang jelas kalau secara pengertian jual beli online ini disebut juga dengan bahasa e-commerce, komersial gitu kan, komersial secara elektronik gitu, elektronik komersial gitu kan. Jadi penjualan atau jual beli secara online dengan menggunakan teknologi yang dinamis, menggunakan aplikasi dan menggunakan proses bisnis. Jadi itu menghubungkan antara perusahaan, konsumen serta komunitas gitu. Jadi kalau dijual beli online ini bukan hanya 2 lagi sebetulnya, itu sudah 3 dia. Tiga bagian di situ. Apa itu 3 bagian? Umpamanya kan kalau kita menggunakan aplikasi Bukalapak, di situ Bukalapak itu sebagai pihak ketiga gitu, pihak ketiga. Si penjual dengan si pembeli itu tidak bisa langsung berhubungan secara otomatis gitu kan. Jadi pihak yang menjemput itu ada Bukalapak tadi. Jadi kita membeli itu si penjual membeli itu meletakkan dagangannya di lapak yang digunakan di Bukalapak tadi. Aslinya itu dia harus bayar sama Bukalapak gitu, ada biaya untuk penjualannya gitu kan. Kemudian sebagai pembeli, kita membeli melalui aplikasi Bukalapak tadi, itu tidak langsung itu nanti uang kita transfer kepada si penjual. Jadi kita transfer dulu uang kepada si Bukalapaknya sebagai jembatannya, kemudian setelah di barang sampai sama kita, kemudian Bukalapak nanti memberitahukan kepada si penjual untuk memproses barang. Jadi uangnya masih terhenti di tengah-tengah, sementara si penjual tadi harus mengirimkan barangnya kepada kita gitu. Jadi uangnya belum sampai itu. Nah, setelah sampai sama kita sebagai pembeli, kita nyatakan di aplikasi bahwa kita sudah menerimanya, maka pihak Bukalapak akan mengirimkan uang tadi kepada si penjual gitu. Jadi ada tenggat waktunya. Antara penjualan dengan pembelian tadi itu bisa bertenggat waktu sekitar 1 atau 2 hari gitu. Kita beli hari ini, kita pesan hari ini, sampai ke penjual itu mungkin besok hari, maka si penjual akan mengirimkannya sampai pada kita dulu, kita okekan barulah uangnya sampai sama si penjual. Begitu modelnya yang saya lihat hari ini gitu. Jadi bukan langsung dia, bukan transfer secara langsung gitu. Nah, kenapa itu bisa kenapa itu dilakukan menggunakan aplikasi pihak ketiga tadi sebagai jembatannya? Itu pihak Bukalapak mengatakan bahwa itu sebagai sebuah proses untuk menghindari terjadinya penipuan oleh si produsen barang tadi, si penjual tadi. Jadi apabila penjual tidak mengirimkan barangnya, maka pihak Bukalapak akan mengembalikan kepada kita pembeli gitu. Begitulah model yang bisa saya lihat di model jual beli online tadi gitu ya. Nah, kemudian yang jelas unsurnya itu dalam jual beli online itu tetap ada pihak-pihak yang yang terlibat gitu ya. Jadi ada kontrak dagangnya,
dengan menggunakan media elektronik, fisik tak diperlukan kehadiran, terjadi dalam wilayah jaringan publik, sistemnya terbuka, kemudian terlepas dari batas. Artinya kita bisa beli bukan hanya dalam wilayah nasional, tapi sudah ke wilayah luar nasional kita. Oke, itu kita lewati ya. Karena itu adalah bagian-bagian unsur-unsurnya. Kemudian kita masuk pada bagian sedikit lagi nih, bagian tambahannya. Keunggulannya itu jam buka bisa 24 jam. Jadi kan bisa 24 jam satu hari kita buka. Karena yang buka itu bukan kita, tapi aplikasinya. Kemudian lebih mudah dan cepat menemukan berbagai macam produk yang kita butuhkan. Ada proses perbandingan harga yang mudah cepat, mudah dilaksanakan oleh siapapun, investasi akan lebih murah. Jadi kita nggak usah membuat toko khusus yang harganya mahal, menyewa toko yang satu bulannya mungkin sampai sekian juta. Gitu. Jadi dengan aplikasi ini kita kalau memang mau buat aplikasi secara pribadi, kita bisa hanya dengan modal 1,5 juta, kita buat satu aplikasi penjualan, kita sewa hostingnya setiap tahun itu sekitar 1,5 juta, kemudian kita sewa lagi bayar sama pihak ketiga yang sekitar 1,5 juta sebulan, setahun. Jadi dengan hanya modal sekitar 5 juta atau 6 juta kita sudah bisa punya satu buah toko khusus tanpa pakai karyawan. Yang kalau ini kita lakukan secara fisik itu membutuhkan dana paling tidak sampai ratusan juta gitu sebuah satu toko. Nah, masuk kepada bagian keempat, kita kajian kita ini adalah bagaimana perspektif e-counter dalam memandang penjualan online. Kita lihat dulu, apakah terpenuhi rukun-rukun jual beli tadi ketika dilaksanakan jual beli secara online. Apakah ada pihak yang berakad? Nah, kalau memang ada pihak yang berakad di situ kan jelas ada ya kan, kalau dia secara jual online kan ada pihak penjual, ada pihak pembeli. Kemudian apakah ada ijab kabul? Nah, dalam hal ini kalau dia model online tadi, ijab kabul itu dilakukan dengan menggunakan ketika si pembeli menyatakan dia setuju dengan ketentuan, itu berarti dia akadnya adalah beli. Kemudian ketika si penjual menyatakan bahwa dia setuju untuk menjual dengan melalui media tadi, maka dia sudah berakad untuk menjual. Kemudian apakah ada objek akadnya? Itu jelas karena ada benda yang dijual. Walaupun benda itu tidak dalam bentuk fisik yang terlihat, tapi benda yang dalam media bisa berupa foto atau video gitu untuk benda untuk akadnya, untuk penjualannya gitu ya. Kemudian apakah ada tujuan pokok akad itu dilakukan? Nah, di sini kita lihat bahwa ada tujuan pokok yang harus dipenuhi, bahwa tujuan tadi itu tidak bertentangan. Jadi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kalau jual beli senjata untuk jual beli senjata, jual beli narkoba, atau jual beli video porno adalah bentuk transaksi yang tidak diperbolehkan. Jadi tujuan pokoknya itu harus terlihat. Kalau jual belinya itu memang jual beli benda-benda yang memang halal dia, maka itu sesuatu yang memang tidak bertentangan dengan prinsip jual beli tadi secara umum gitu. Jadi dengan kata lain, jikalau yang dijual haram, kemudian sistemnya haram, umpamanya perjudian online, apalagi kemudian ada unsur penipuan, maka jual beli online tadi itu sudah menjadi sesuatu yang batal dia, dan itu tidak diperbolehkan gitu. Sedangkan apabila itu yang dijual adalah benda-benda yang memang bagus, tidak bermasalah dan tidak mengandung unsur penipuan, maka itu menjadi sesuatu yang dihalalkan dalam jual beli secara online. Nah, jadi itulah ya yang bisa kami sampaikan. Untuk hadisnya itu bisa kita lihat dari riwayat Ibnu Majah, ada sebuah hadis itu yang kami masukkan di situ. Nah, ini kami ambil dari Sunan Ibnu Majah yang ada di aplikasi Maktabah Syamilah. Kalau ada kesalahan mungkin kita butuh koreksi dia. Yang jelas ini An Solih Ibni,
Suhaibin an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasi bihinnal barakah al bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa akhlatul burri bisyair lil baiti la lil bai'i. Jadi apa namanya? 3 hal yang dalam kitab keberkahan, jual beli secara tangguh, kemudian ada muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Itu hadisnya. Jadi dengan kata lain bahwa kita boleh jual beli secara tangguh, karena jual beli online itu modalnya menggunakan tangguh dia ya, tidak langsung dia gitu. Nah, jadi demikian mungkin yang bisa kami sampaikan bahwa jual beli online itu merupakan sesuatu yang bisa yang diperbolehkan dan dihalalkan apabila tidak melanggar salah satu prinsip tadi, bahwa jual beli tadi itu bukan untuk sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Surono. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemakalah Pak Surono dengan judul apa, Pak? Judulnya hukum meninggalkan sholat Jumat 3 kali. Hukum Ya, oke. Pada Bapak kami persilakan. Pak Surono, silakan hidupkan apa ya Pak? Suaranya hidupkan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya oleh moderator yang dihormati, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Asmuni MA, yang dikasih oleh Allah, kawan-kawan seperjuangan yang ikut kuliah pada malam hari ini dan yang tak ikut kuliah. Izinkanlah saya menyampaikan ringkasan makalah kami, yaitu di sini ada 3 judul atau 3 topik yang dirangkum menjadi satu makalah. Yang pertama, hukum meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Yang kedua, hukum menggunakan vaksin yang mengandung lemak babi. Dan yang ketiga, sholat menggunakan masker dan berjarak di masa pandemi. Pada dasarnya, 3 topik ini sangat berkaitan antara satu sama lain, yaitu dengan adanya alasan atau adanya kedoruratan atau darurat, keterpaksaan. Namun beda permasalahan dan dalil-dalilnya saja. Yang pertama, meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut menurut pada dasarnya hukumnya menurut ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sholat Jumat adalah suatu kewajiban, sehingga apapun kegiatan jika mendengar panggilan sholat Jumat harus ditinggalkan. Kemudian dalil yang kedua, hadis man taraka salasa Jum'atin min ghairi udrin kutiba minal munafikin. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa udzur, maka dicap sebagai orang yang munafik. Kemudian dari Sunan Tirmidzi, man tarokal jum'ata salasa marratin tahawunan biha toba'allahu ala qalbihi. Meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan.
bermain-main, atau maka dia akan dicap dalam hatinya tertutup, ditutup hatinya dari, maksudnya ditutup dari dari hidayah gitu maksudnya. Jadi namun di sana dalam hukum Islam tentang sholat Jumat ada hal-hal yang dikatakan udzur syar'i, ya, tentang Jumat boleh tak Jumatan jika ada udzur yang seperti ini. Yang pertama, hujan yang dapat membasahi pakaian. Yang kedua, salju tebal, itu boleh sholat Jumat di rumah. Dingin, baik siang maupun malam. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada dingin yang seperti ini, tapi kalau di Arab sana mungkin dulu dinginnya sampai ke tulang bisa jadi. Sakit berat yang membuatnya sulit untuk mengikuti sholat Jumat dan sholat jamaah. Sakit ringan seperti flu, pusing, atau sedikit demam tidak termasuk udzur syar'i. Yang berikutnya, kekhawatiran atas gangguan keselamatan jiwanya, kehormatan dirinya, atau harta bendanya. Nah, ini juga bisa masuk ke daruratan, yaitu jika sholat Jumat tadi masa pandemi, takut menularnya virus, maka dia sudah jelas di sini dibolehkan tidak melakukan Jumat. Meskipun nanti ada kaidah-kaidah lain yang mendukungnya. Pandangan para ulama kontemporer, ya, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Juz 4 halaman 352 tentang gugurnya kewajiban Jumat jika ada udzur yang jelas. Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar Baladol As-Sa'di dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah halaman 91 tentang udzur sholat Jumat. Dan sholat Jumat diantaranya udzur sholat Jumat berjamaah adalah hujan dan dapat membasahi pakaian dan tidak ditemukan pelindung hujan. Artinya nggak ada apa-apa, nggak ada payung, nggak ada apa, bisa. Sakit yang teramat sangat atau merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya, misalkan kita punya orang tua sakit sangat, perlu ini perlu itu, kita tak ada yang bisa menggantinya, tak ada bisa yang menjaganya, itu mereka Abdullah bin Abdurrahman mengizinkannya. Kemudian hukum menggunakan jadi sholat Jumat tadi, apabila kita, itu ada di bawah nanti saya sampaikan dalil-dalilnya tentang tentang penyakit. Jadi nanti saya jadikan satu. Kemudian saya rangkum semua dari hukum menggunakan vaksin yang berlemak, yang mengandung lemak babi. Dasar hukum pertamanya, dasar hukum tentang menggunakan barang yang haram sudah jelas dijelaskan dalam Al-Quran. Yaitu di khurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillahi wal munkhaniqatu wal mawfudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma takaitum wa ma tubiha anin nusbi wa antastaqimu bil azlam dzalikum fiskun al yauma ya isal ladina kafaru
min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Famaniturra fi mahmasatin ghaira mutadajibin la isma fa innallaha ghafurur rahim. Dari ini sudah jelas menggunakan barang-barang babi atau keturunannya yang terbuat dari babi jelas diharamkan. Tetapi famanitturra fi mahmasatin ghairu mutajanifin. Jika ada kedaruratan dalam waktu yang khusus, maka innallaha ghafurur rahim, Allah mengampuninya. Artinya Allah mengizinkannya. Maksud itu mengampuni berarti diizinkannya. Yang Kok mati, Mas? Nah, kaidah darurat atau ad-darurat. Yang pertama, ad-daruratu tubihul mahdurat, dikutip dari Az-Zuhaili juz 1 halaman 276. Keterpaksaan membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang kedua, idza dhaqal kok lompat. Idza dhaqal amru ittasa'a. Jika keadaan itu sempit maka akan jadi luas. Maksudnya jika keadaan pada normalnya tidak dibolehkan, jika keadaan terpaksa maka dibolehkan, seperti halnya menggunakan vaksin mengandung lemak babi jika memang sudah tidak ada yang lain untuk digunakan. Atau kaidah yang lain, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan akan mencari barang kemudahan. Dalam Al-Qur'an, inna ma'al usri yusra. Perkara yang itu akan datang kepada perkara yang mudah. Berikutnya, sholat menggunakan masker dan berjarak. Sunan Abu Dawud. Hadatsana Muhammad bin Ula wa Ibrahim bin Musa an ibni Mubarak an Hasan an Hasabni Zakwan an Sulaiman al-Ahul an Atha'i qala Ibrahim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadli fi sholati wa yu'tar rajulu fahu. Yang dimaksud di sini adalah hadis ini melarang bahwa orang menutup mulutnya, ditutup. Meskipun dalam pendapat berat para ulama ini sekedar makruh. Nah, Rasulullah SAW ayyutar rajulu fahu fi sholati. Ini hadis yang kedua. Rasulullah melarang orang melakukan sholat dengan menutup mulutnya dalam waktu sholat. Jadi ini sekedar makruh menggunakan itu, tapi dalam keadaan darurat dibolehkan. Jadi jika Imam Syafi'i itu tidak, kalau mulut aja yang ditutup tidak sampai hidung dan dahi masih dibolehkan. Kalau Imam Syafi'i kalau dahinya tertutup dengan hidungnya tertutup, maka itu di antara salat sujud itu kan harus dahinya menempel ke tempat sujud dan hidungnya. Jadi kalau imam lain tidak seperti itu. Imam Hanafi tetap membolehkan. Tadi di sini ada dalil juga ad-daruratu juga. Sebetulnya dalilnya ini sama dengan dalil yang tadi menggunakan meninggalkan sholat dengan 3 kali. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi takut jika tanpa masker dia takut terkontaminasi dengan virus-virus yang menyebar di daerah situ, maka dibolehkan saja. Begitu juga dalam hadis di atas, dalam kaidah di atas tadi tentang sholat, tidak sholat. Sebab dalam hadis Nabi ada mengatakan jika kamu
berada di satu tempat dalam keadaan tepat itu dalam musibah atau bencana atau taun yang merajalela, jangan kamu keluar. Begitu juga orang yang di tempat lain, jika ada satu tempat yang sedang dilanda musibah, maka jangan masuk. Untuk itu, jika kita berjamaah ke masjid atau sholat jamaah, berarti kita akan memaparkan atau terpapar karena orang lain, atau kita akan menyebarkan virus dari kita, atau kita yang terkontaminasi dengan virus orang lain. Itu dasar, maka diizinkan kita tidak melakukan sholat Jumat. Nah, hadis ini kaidah ini juga yang tentang pakai masker, tentunya hampir sama kaidahnya dengan sholat jamaah, sholat Jumat, pakai masker, dan juga vaksin. Yaitu idza dzaqal amru ittasa'a al-masaqatu tajlibut taisir. Kemudian kaidah yang lain, la haroma ma'ad darurati wala karohata ma'al hajati. Nah, tadi saya katakan bahwa menutup mulut pada keadaan normal itu makruh. Tapi di sini ada dalil, saya ambil dari buku Duski halaman 82. Ya, itu la haroma ma'ad darurati wala karohata ma'al hajati. Tidak ada hukum haram kalau ada darurat, dan tidak ada hukum makruh dalam kalau ada hajat. Hajatnya apa? Karena tadi takut ketularan virus, maka di situ dibolehkan. Kemudian ad-daruratu yudfa'u biqadril imkan. Keterpaksaan ya, atau kedaruratan harus dicegah sedapat mungkin. Ad-daruratu yadfa'u biqadril imkan. Jadi sekurang-kurangnya kita memakai masker, tidak sholat jamaah, kita melakukan vaksin babi, itu kita mencegah kedaruratan, kebahayaan, keterpaksaan kita cegah sedemikian rupa. Wa ma ubihu lid-darurati biqadri yuqaddaru biqadriha. Jadi kalau dah darurat itu tidak boleh semena-mena, karena kita boleh menggunakan itu jika keadaan itu sudah terpaksa, makanya dibolehkan sekedarnya, tidak berterus-terusan. Tak misalkan tak sholat Jumat, karena darurat ini dalam keadaan keamanan sudah tak sholat Jumat, nggak apa-apa, sholat di rumah aja katanya begitu. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, nah, diukur sesuatu dengan kadar kemadorotannya. Ini kata Imam As-Suyuti. Jadi bahaya seperti apa? Nah, itu belum tahu. Kalau macam vaksin, corona atau COVID digembar-gembar oleh negara bahwa itu mudah menular, ini itu dan sebagainya, maka ini sudah dianggap darurat yang kritis, yang sangat perlu diperhatikan. Atas dasar ini, maka dipahami bahwa seseorang dalam keadaan kelaparan hanya diperbolehkan memakan bangkai babi dan anjing, hanya sekedar menutupi kelaparannya, bukan untuk seterus-terusnya. Tidak dibenarkan sampai berlebih-lebihan dan terus-menerus, sebab manakala ia telah kenyang, maka alasan kebolehan memakan yang haram itu tidak lagi dibolehkan. Contoh penggunaan lain, penggunaan vaksin, imunisasi, dan yang bercampur dengan penyakit boleh dilakukan oleh sangat penting untuk kesehatan. Seperti halnya, kata orang, saya pun belum pernah pergi haji, ya kan. Vaksin mangitis apa itu katanya terbuat dari babi gitu, tapi karena sangat diperlukan berarti dibolehkan di situ kan gitu, karena dalam keterpaksaan. Demikian juga seorang dokter laki yang harus mengobati pasien perempuan, jika ada pasien tapi terpaksa pasien dokter laki yang mengobati,
maka juga dibolehkan. Majazali udrin. Hilang pemakalah. Mas, kok putus? Halo? Hilang pemakalah tadi. Pemakalah yang hilang, bukan kami. Oh, kok aku yang hilang? Iya. Kenapa kok bisa hilang? Oke, terus ya. Oke. Tadi sesungguhnya, tadi saya ulangi lagi kaidahnya, majazali udrin dolla bizawalihi. Sesuatu yang boleh karena uzur menjadi tak boleh lantaran telah hilangnya udur. Nah, jadi kalau misalkan dokter laki-laki mengobati pasien perempuan dibolehkan karena nggak ada dokter perempuan yang bisa menanganinya. Tapi jika ada dokter perempuan yang bisa menangani maka tak boleh lagi dokter laki-laki. Begitu juga vaksin babi digunakan, dibolehkan. Jika ada vaksin lain yang tidak terbuat dari babi, berarti vaksin babi tidak dibolehkan. Itu maksudnya. Kaidah yang lain, al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Saya ambil dari Toha Andika, halaman 23. Hukum itu berlaku berdasarkan ada tidaknya ilat hukum. Maksudnya, ada nggak alasan menggunakan itu? Nah, itulah maksudnya hukum itu. Misalnya tadi saya dikatakan, karena harus menggunakan vaksin babi karena tak ada vaksin lain, itu alasannya maka dibolehkan. Nah, begitu. Ini dalil-dalil kaidah fikihnya pun lebih kurang sama. Jadi pada prinsipnya tiga topik makalah ini yaitu meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut, menggunakan vaksin mengandung lemak babi, sholat menggunakan masker dan berjarak. Ini dalam keadaan darurat, maka semua itu dibolehkan dengan kaidah-kaidah yang sudah jelas. Untuk itu, nah, itulah makalah saya sampaikan pada malam hari ini. Dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mate? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pada suaranya, Kak. Ya nggak ada suaranya. Terima kasih kepada Bapak Surono yang telah menyampaikan panjang lebar yang tadi sebagai kesimpulan meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali, kemudian vaksin lemak babi, kemudian sholat memakai masker. Itu kesimpulan dari makalah Pak Surono. Maka selanjutnya masuk kita kepada diskusi tanya jawab. Saya izin Pak duluan bertanya. Silakan. Ini kepada Pak Abdu. Ya. Ini kan fenomena. Fenomenanya kan gini, bahan jual beli online itu kadang kan tidak dijelaskan. Berarti hampirlah dia sama jual beli online ya kan? Jual beli ijon namanya ya kan, tak jelas. Contohnya, Abdu, ini kan dia kalau beli ini kan mahal gitu. Jadi supaya dia laku, dia cuma jual flash disknya aja gitu, kan murah. Tapi di situ nggak dijelasin gitu kan, nggak dijelasin bahwa yang dia jual itu flash disknya aja, nggak untuk apanya gitu, alatnya gitu. Jadi itu kan kalau kita kaji ke situ kan termasuk jual beli ijon gitu ya kan. Kemudian yang kita tanyakan, apakah ada
etika syarat orang penjual online ini, gitu. Itu aja. Itu sama Pak Abdul, sama Pak Apakah ada Suwono. etika, Kak? Iya, etika aku kayak gitu. Yang jelas, apakah ada syarat orang penjual ini, penjual online? Kalau syaratnya kan gini, supaya dia tidak melakukan penipuan gitu. Dalam fikih kontemporernya ada atau tidak gitu. Karena kan banyak fenomena, banyak orang yang tertipu. Aku beli ini, tahunya ini kayak gini bahannya, padahal ini gitu kan. Nah, jadi apakah ada syarat untuk orang jual ini gitu? Misalnya gitu kan, Pak Abdul, yang penjual online ini dia harus punya etika akhlak yang baik gitu. Kemudian yang kedua jujur, apakah ada gitu kan. Kemudian bahannya itu gitu. Kayak mana bahan dibeli online yang sebenarnya menurut syariat Islam gitu. Yang sama Pak Surono gini, ini Pak, banyak ini Pak di lapangan. Tadi kan Bapak katakan sholat berturut-turut, ya kan hukumnya gitu. Ayat Al-Quran tadi ya kan. Bagaimana kalau dia meninggalkan sholat, dia akali yang berturut-turut, cuman ini dia sholat. Terus ya kan dua hari dia 2 minggu lah gitu ya kan, 2 kali dia nggak sholat, takut dia yang ketiga sholat dia, terus pokoknya diakal-akalinya lah supaya hukum Allah itu dia tak terkena yang meninggalkan sholat berturut-turut 3 kali. Ini Pak Banyak kayak gini Pak fenomena yang itu Pak. Oke, sudah terjawab. Oke, aku jawab dulu ya. Ya, oke. Ya. Oke, itu seperti halnya hari itu kan ada dibahas Ustadz Hasan. Contohnya orang yang suami istri berhubungan pada siang hari kan kena fidyah kan. Ya. Jika makanya kadang hukum ini kadang-kadang kasar. Tapi jika dia membatalkan puasanya dulu, maka tak kena fidyah. Nah, sama dengan itu. Kemudian yang dikutuk sampai tadi ditutup hidayahnya, dicap dari munafik kalau 3 kali berturut. Kalau enggak 3 berturut ya tidak lah. Kan hukum udah jelas. Tetap kena lakukan sholat Jumat tanpa alasan ya tetap dosa, tapi enggak sampai dikutuk. Nah, gitu loh. Dikutuk sampai munafik, ditutup hatinya dari hidayah dan sebagainya. Kemudian ada dari lagi bahwa Mas, halo? Kan ada fatwa MUI-nya sudah waktu COVID itu. Iya, sudah ada fatwanya KPU-nya, cuma nggak aku kutip, malas aku kutip. Ya dikutip lah fatwa MUI-nya. Yang jelas, sebetulnya ketika cerita COVID-19 kan tentu fatwa-fatwa hukum lah yang muncul kita di Indonesia dan di berbagai belahan dunia itu yang harusnya bisa juga jadi rujukan. Karena kan pandemi COVID ini pandemi yang tidak pernah dialami para fuqaha di masa lalu. Yang mengalaminya kan justru adalah para fuqaha mutaakhirin. Tentu pendapat-pendapat mutaakhirin itu yang lebih roji untuk dirujuk harusnya. Makanya kalau saran saya nggak apa-apa, Mas, ditambahin aja, Mas. Oke. Ingat sudah saya masukkan, cuman nggak saya bacakan tadi, sebab saya lihat dalil-dalil yang digunakan adalah dalil-dalil yang sudah saya sampaikan tadi, gitu dalilnya. Hukum dasarnya, ya, hukum dasar mata sholat Jumat sudah hukumnya ini. Ketika dalam keadaan terpaksa ini, dan juga ada Al-Quran fi ghairi mahmasatin ghairu mutajanisin. Nah, itu letaknya. Kemudian dikuatkan lagi ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, itulah letaknya dibolehkan 3 perkara tadi dalam topik makalah saya itu. Itu kuncinya di situ.
Sehingga dibolehkan dalam keadaan darurat, dalam keadaan keterpaksaan, dalam keadaan memerlukan, nah itulah dibolehkan. Cuman saya kutip, saya baca yang lebarnya, memang ada saya masukkan dalam makalah fatwa MUI itu. Oke, terima kasih. Abdu mana? Oi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Tadi apa Kak? Kalau masalah ini kan masalah apa ya? Masalah etika jual beli online gitu Kak ya. Karena tadi di rukun nggak masuk syarat orang yang penjual, karena penjual ini kan dia memang tadi diceritakan tentang orang yang jual beli online ini kan banyak terjadi adanya penipuan gitu. Jadi kalau misalnya ada fikih kontemporer yang membuat syarat orang penjual online itu, misalnya satu, ada etika baik dia kepada orang lain. Yang kedua, dia jujur, apakah ada gitu kan. Kemudian bahan itu dia jelas gitu, jangan dia tidak diterangkan, itu nanti bisa jual beli ijon akhirnya, tak jelas. Maka kan bisa jatuh jual beli yang seperti itu, bahan tidak jelas kan haram jual beli ijon. Karena di situ banyak unsur penipuan. Ya kayak saya tadi Kak. Jadi supaya jual beli online itu halal atau sah, yang jelas produknya itu harus halal, kan gitu kan. Kemudian apa namanya itu lagi, status yang dijual itu harus jelas Kak. Status yang dijual, benda apa yang dijual itu harus jelas dia. Jadi kan dia tunjukkan fotonya, deskripsinya gitu. Pembeli pun harus apa, dia harus hati-hati ketika melakukan pembelian dengan modal online. Saya sebagai seorang yang sering melakukan jual beli online itu Pak, saya sering membeli gitu kan, beli online. Memang harus betul-betul perhatikan dan membandingkan antara penjual satu dengan penjual yang berikutnya, karena biasanya banyak itu sama. Karena jual beli online ini ada yang memperbolehkan kita menjual barang orang lain nggak gitu Kak. Kita menjual barang orang lain yang kita nggak punya sebetulnya. Iya. Nah, pemiliknya satu. Umpamanya Pak Surono sebagai pemilik barang itu sebetulnya produsennya. Dia menjualkan melalui aplikasi dia, toko online dia. Saya bisa menjualkan itu Kak. Saya mengcopy seluruh produknya Pak Surono, saya jualkan di toko saya dengan harga yang lebih mahal ketimbang yang punya Pak Surono. Itu kalau jual lebih online. Kita nggak bisa buat harga lebih murah dari punya Pak Surono gitu. Harus lebih mahal gitu. Nah, kalau dia lebih murah, lebih susah lagi Kak gitu Kak. Sebentar Kak ya. Panggil dia Mas. Oke. Makanya. Nah, kemudian jadi kalau memang benda tadi itu oleh si penjual yang lain itu dijual kembali, dipajangkan kembali, maka kita nggak bisa buat harga itu lebih murah dari buat si A sebagai penjual utamanya. Jadi itu pastilah akan lebih mahal gitu. Nah, kemudian kalau kakak misalnya mau menjualkan lagi, itu bisa mengcopy lagi punya Pak Surono tadi untuk dijual sebagai penjual. Sementara penjual aslinya itu kan yang punya Pak Surono. Gitu. Nah, jadi situ sebagai penjual itu memang
yang model begini artinya kita kan tidak sebagai pemilik sendiri gitu. Itu sudah muncul apa namanya sesuatu yang memang tidak diperbolehkan dalam jual beli online itu, karena kan kita sudah melanggar apa namanya etika jual beli, akad jual beli, hukum jual beli. Namun dalam jual beli online, pemilik barang itu yang aslinya itu memperbolehkan itu untuk diresellerkan dengan sistem begitu namanya, tapi dengan harga lebih mahal. Maka apabila ada yang membeli sama saya umpamanya, itu jadinya karena pihak yang punya barang tadi memperbolehkannya, itu statusnya sudah menjadi sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual gitu kan jadinya. Nah, kalau kualitas barang tadi ini memang betul-betul apa namanya, kita kalau memang penjual tadi itu nggak jujur, itu kan jatuhnya itu menjadi sesuatu yang dilarang kak gitu kan. Penjual nggak jujur gitu. Nah, cuma dalam jual beli online kita tidak bisa mengklaim apa namanya, menyatakan bahwa jual beli online tadi itu menjadi sesuatu yang haram atau halal kalau memang kita tidak apa namanya, tidak mengetahui secara detail apa yang dijual tadi gitu. Nah, pembeli pun kenapa mau membeli kalau dia tidak apa namanya membeli benda tadi itu, seharusnya kan dia lihat hati-hati kak. Nah, lebih hati-hati gitu, lebih hati-hati gitu. Jadi ketika yang dijual itu sudah melanggar apa namanya kode etik penjualan, maka jatuhnya itu sudah menjadi sesuatu yang dilarang. Penjual tadi itu sudah apa namanya melakukan jual beli yang tidak diperbolehkan. Itu yang bisa saya sampaikan kak. Oke, terima kasih. Ya, nggak ada lagi yang bertanya. Zaleha tadi apa judulnya? Salam. Percangkokan organ tubuh. Hukum organ tubuh. Perspektif hukum Islam. Tadi kan yang Kak Zaleha bahas tadi kan soal pencangkokan ya, implan. Sama. Implantasi itu sama percangkokan. Halo? Bahasa ilmiah. Percangkokan. Halo? Iya. Oh. Tadi kan yang Kak Leha bahas di makalah itu kan transplantasi. Itu bahasa ilmiah. Sama dia dengan percangkokan. Organ tubuh kita untuk kita. Contoh sekarang kan ada tren transplantasi rambut itu. Itu kan nggak kelihatan di makalah itu. Maunya ditambah di makalah itu apa hukumnya itu kan gitu. Karena kalau dulu hanya transplantasi. Apa tadi? Halo? Iya, halo. Yang kakak bahas tadi kan transplantasi, ya kan? Dari organ tubuh lain kepada kita. Iya. Sekarang ini yang juga harus dibahas juga transplantasi organ tubuh kita kepada kita. Contoh, transplantasi rambut itu bukan dari rambut orang lain. Jadi kalau saya botak, saya mau transplantasi rambut itu diambil dari rambut saya yang lebat. Misalkan di bagian samping atau di bagian belakang, itu ditanam lagi. Itu gimana hukumnya? Itu dibahas juga. Karena sekarang kan transplantasi itu tidak hanya transplantasi terhadap organ tubuh milik orang lain, tapi juga transplantasi menggunakan organ tubuh milik kita sendiri. Itu mohon disempurnakan, dibahas juga lah itu, karena memang sedang tren juga itu kan. Iya, fenomena itu ya. Makasih Pak Sarul. Oke, aku nambahin sedikit. Saya nambahin sedikit sama Pak Sarul. Aku tambahin sedikit, Bu Zaleha. Jadi sekarang itu macam bibir sumbing. Nah, ini kan diambilkan dari organ tubuh kita sendiri. Diambilkan dari sebelah mana. Kemudian seperti saraf yang putus, itu diambilkan dari saraf kita juga. Nah, termasuk itu. Cangkok jantung, apanya itu kan, yang bypass jantung kan pakai saraf dari betis itu. Iya,
Nah, itulah artinya sarafnya itu. Kecuali yang menggunakan ring apa istilah itu kan menggunakan dari saraf kita sendiri. Dan banyak Iya. itu di kalangan kita menggunakan itu. Bibir sumbing. Termasuk hidung. Nah, hidungnya nggak mancung. Nah, bedah plastik itu diambilkan dari tubuh kita juga itu. Bahannya itu bukan dari tubuh orang lain gitu loh. Nah, Iya. Oke, terima kasih. Ini Pak, saya jawab ya kan. Boleh misalnya untuk menyempurnakan ya kan, untuk menyempurnakan gitu. Tapi yang dibahas di sini kan Pak, tapi boleh juga lah ditambah itu. Tapi yang saya bahas di sini untuk apa namanya? Untuk apa? Membahayakan hidup dia untuk kelangsungan hidup. Percengkokan untuk kelangsungan hidup gitu. Jadi kalau misalnya untuk penyempurnaan boleh juga dimasukkan gitu. Misalnya tadi Bapak bilang kan bibir sumbing, Pak Sarul pas di umbun-umbunnya ini botak gitu, yang di belakang lebat. Kemudian bisa diambil dijadikan apa namanya? Diletakkan di yang botak, bagaimana hukumnya, boleh atau tidak gitu kan. Nanti saya tambahkan di makalah saya gitu. Jadi kalau yang dalam hadis tentang hal itu ya Pak, itu kan la dororo wala diroro. Tidak boleh membuat mudarat pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain. Atau dengan diri kita sendiri, misalnya tadi deh Pak, ya kan, kita ambil mana tempat daging yang banyak, misalnya kita cuilkan dari paha gitu ya kan, karena itu daging yang banyak, kita taruhlah di bibir sumbing kita. Mudarat atau tidak kalau kita ambil, kalau mudarat berbahaya atau tidak yang kita ambil. Jadi kalau berbahaya tidak boleh. Kalau misalnya tidak berbahaya ya boleh aja gitu. Misalnya diambilnya kemudian busuk atau tidak itu gitu ya. Itu tergantung kepada dokternya lah. Makanya di situ ada kaitannya dokter dengan hukum syariatnya gitu. Nanti perbaikan itu Pak. Ada atau tidak? Oke, sudah lengkap Pak? Mana Pak Abdul? Kalau untuk Pak Abdul itu kan yang perlu dimasukkan sekarang nih yang sedang tren dropship Pak Abdul, dropship. Itu tentu perlu juga itu diulas juga ulasan tentang dropship itu di makalah itu. Itu kan pertanyaan Bu Jaleha juga tadi itu yang saya jawab tadi. Yang punya toko aslinya itu beda dengan kita penjualnya gitu. Itu perlu dropship memang itu ya. Memang belum saya masukkan apanya. Tapi itulah model yang memang digunakan memang selama ini. Jadi saya usahakan untuk menambahkannya gitu ya, masalah dropship gitu ya. Ya, hukum dropship. Jadi sekarang ini kan trennya gitu, orang hanya pajang foto di story WA-nya. Ayo gercep-gercep, barangnya masih tersisa 5 lagi katanya. Padahal dia cuma marketing saja itu, dia tidak punya barang itu, hanya tim marketing dia itu kan. Iya. Nah, itu gitu. Kayak saya bilang tadi itu lah. Punya barang. Pak Zono yang punya toko, punya produk, tapi saya bisa menjualkan itu gitu semuanya. Saya copy semuanya, saya jualkan gitu. Itu ada dropship itu. Jadi begitu ada orang membeli sama saya beli lagi sama Pak Zono gitu. Saya beli lagi, jumlah 4 di situ ada transaksi ini ya. Itulah tadi maksudnya tambahkan di makalah tentang dropship itu. Oke. Nah.
Berarti kalau kita yang dropship itu kalau kita menjual lebih tinggi daripada yang punya pabrik, berarti kan orang memilih yang ke pabrik, yang langsung kan gitu. Jadi Mas, kalau di aplikasi penjualan itu Mas, bukan yang apa namanya, kalau pembeli itu nggak jeli ketika melakukan pemilihan barang, itu nggak muncul itu yang apa, yang asli. Justru yang muncul yang paling populer. Siapa penjual yang paling populer, paling banyak like-nya, paling banyak apa positifnya, itu yang muncul di atas, Pak. Walaupun harga dia lebih mahal, itu seharusnya kan ke sumber yang utama kan, yang lebih murah kan gitu kan. Iya. Cuma kan Mas kadang-kadang yang pembeli ini kan nggak jeli. Nah, kemudian penjual tadi ini kalau memang rating dia masih di bawah si toko yang kedua tadi yang menjualkan tadi itu, dia kalah itu Mas. Yang muncul tetap toko yang menjualkan yang kedua jadinya, bukan produsen yang muncul. Oke. Jenenge dropship loh Mas, dropship. Pengalaman adik saya gitu Mas. Dia menjualkan apa? Menjualkan punya orang lain gitu. Sebab aku tak pernah beli online, jadi nggak tahu. Saya pernah Gak ada yang dibeli. Abdu pernah lah saya beli online lah ya kan. Iya. Bukan pernah, memang sering juga gitu. Cuman dia syaratnya gitu kan, memang ada aturan mereka gitu kan. Syaratnya itu kita dapat barang, misalnya ini barang gitu. Waktu kita menerima kulirnya ya, kulir apa namanya itu kan. Kita menerima kulir, itu nggak boleh buka gitu. Nggak boleh buka, cuman aturan-aturan kawan-kawan cerita gitu. Kita kan malah udah oke nih jualan ini. Apalah oke Bu, bahan kayak mana, deal-dealan gitu di WA itu. Deal Bu gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak cocok atau rusak barang itu, kita video, saya terima bahkan buku dari namanya lah kita sebutkan dari ini gitu kan. Itu langsung udah oke, kita video tadi kita kirimkan, udah kami terima Bu misalnya gitu kan. Tiba-tiba kita buka nggak bagus, yang seperti itu yang bisa dipulangkan. Tapi kalau nggak ada video gitu kan, dia nggak mau. Bu, inilah nggak bagus Bu, katanya. Kita bilang gitu kan, nggak bisa katanya gitu. Orang itu punya etika gitu. Jadi kami pernah beli gitu juga, nggak ada video gitu kan. Ketika kami buka baju itu yang koyak lah, pokoknya seperti baju yang udah dipakai gitu kan. Kami nggak bisa mulangkan karena nggak ada videonya gitu. Jadi orang jual beli online, baik si penjual maupun si pembeli, dia harus tahu aturan dari jual beli online secara umum gitu, bukan syariat Islam, tapi etika atau aturan-aturan mereka itu ada gitu. Jadi kalau kita nggak tahu, jangan coba-coba untuk beli online, karena online ini ada kalanya di situ, ada kalanya, ataupun boleh jadi kita kalau yang sesekali gitu, ini nggak pernah ini beli, baru kali ini, orang itu kan tahu ngecek gitu. Nah di situ bisa aja bahan itu bahan yang tak sesuai yang kita beli secara online gitu. Itu fenomena yang kita dapat di lapangan gitu. Makanya kalau membeli online tadi itu kan kita harus lihat dulu deskripsinya gitu, apa persyaratannya gitu. Apakah memang harus pakai video gitu. Makanya kalau kita silap sebagai pembeli, istilahnya gopoh lah gitu kan, mau cepat aja, itu memang pasti kejadian begitu. Kalau kita mau cepat aja gitu, kita nggak lihat apa syarat dibuatnya gitu. Itulah akad tadi Kak, akadnya. Jadi kalau kita baca syaratnya, kita setujui, kita okekan, kita jadikan setuju pembeli, itulah akadnya, berarti udah terjadi gitu Kak.
Memang salah Dia sih melalui beli gitu. WA-nya, akadnya itu. Cuma saya tak pernah membeli tanpa melalui media pihak ketiga gitu Kak. Untuk model online ini selalu menggunakan pihak ketiga yang langsung pakai WA, pokoknya nggak pernah saya itu. Justru nggak pernah saya lakukan. Jadi pakai pihak ketiga yang memang ada perantaranya. Jadi lebih aman. Pernah. Sering juga lah online langsung. Lebih aman tuh Kak gitu. Untuk kampus saja pihak itu apa kampus umpamanya kan ada benda yang kita beli. Kalau memang itu benda itu lebih murah pihak online, maka saya beli online. Pernah kejadian saya beli sampai 2 juta waktu itu, ternyata nggak ada bahannya. Dipulangkan memang uangnya langsung Kak. Gitu. Itu aja masalah. Itulah keamanannya gitu. 2 juta ini dibalikkan lagi sama saya, beli lagi dengan toko lain. Malah dapat beli murah lagi. Aslinya 2 juta malah dapat 1,9 gitu atau 1,8 gitu. Kok Cuman bisa? kita Kok bisa begitu? Ya, sering COD karena kita kalau bayar transfer agak ragu. Tergantung orangnya. Kalau awak lebih pilih COD, dia datang baru bayar. Kalau kita langsung ya ada kalau Muhammad gitu Kak. Cuma saya tak pernah begitu karena itu merepotkan. Kalau saya nggak ada, siapa yang membayar itu? Itu masalahnya kan. Kalau bendanya murah ya lah Kak, 100.000 nggak masalah. Ini sampai 2 juta, siapa mau bayar? Full COD. ya. Kalau awak Kenapa itu kalau lebih murah Mas daripada aslinya? Ya gitu Mas, makanya saya bilang tadi kan. Ketika karena kita lebih murah, Pak. kita tanya di toko pertama, umpamanya kan harga 2 juta. Ternyata nggak ada bahannya, dipulangkan uang sama kita cek lagi yang lain, ternyata ada yang malah lebih di bawah itu harganya, ada yang 1,9, ada 1,8. Malah untung 200.000 kita gitu Mas. Biasa gitu Mas. Bukan yang saya bilang tadi ya, bukan dropship kayak bilang Pak Sarul tadi, bukan. Nah, bukan. Itu memang bendanya sama, cuma bendanya itu tipenya sama, cuma orangnya beda gitu Mas yang punya gitu. Tipe sama. Sama-sama punya apa? Sama-sama punya ini. Cuma yang punya Pak Surono jual, yang punya saya pun punya saya jual. Pak Surono mungkin menganggap ini harganya harus 2 juta, ya 2 juta dibuat ya sampai saya 1,9 aja lah ini gitu kan. Bisa gitu Mas. Oh, kira lain toko lah ya, lain toko. Lain toko gitu Mas. Nah, gitu. Ya, lain toko. Oke, cukup kan, Kak? Sudah jam 10 lewat ini. Oke, udah jam 10, udah 2 jam. Nah. Lewat dah. Boleh kita tutup. Boleh tutup nih. Atau Pak Topik dulu, Pak Topik. Ada penjelasan. Aku kenapa nggak boleh bercakap ini? Boleh, Pak. Oke. Saya komentari Bu Jeleha. Tadi semua katanya boleh. Jadi, walaupun boleh, bikin alasan. Ya, banyak begitu loh. Mana boleh loh, Pak? Tak boleh loh. Ada tadi ini bolehkan itu. Kalau cangkukan begini, boleh. Jadi maksud saya begini loh. Kalau dia pencangkukan yang memang tahsiniat itu tadi itu seperti contohkan pasar tadi, kalau kota, apalagi hidung mancung, hidung gitu kan. Nah, jangan dibenturkan dengan darurat. Tahsiniatnya kan ada. Malah dia darurat. Malah dia kota kapalan apa rasanya? Darurat rasanya, nggak bisa dari kemana-mana. Paksalah pakai lobby aja dia kan begitu. Nah, bibir sumbing, malu dia bergaul. Kan darurat juga. Jadi karena kan 1-2 orang melakukan itu ternyata bagus kan begitu. Satu ya. Jadi kalau memang tahsiniat kenapa tidak? Kan tidak boleh kan merombak. Rombak yang udah bagus dijolek-jolekkan. Misalnya alis mata dihilangkan, ganti dengan colak. Padahal itu juga alurnya kan begitu. Setan, jadinya setan itu alis mata dihilangkan. Ya. Kemudian untuk Pak Abduh tadi, ya saya kalau jual beli harus nampak harus kena gini. Gimana pula kita beli durian dari luar wangi, tiba-tiba dalam busuk. Sama itu kurapan, dalamnya kurapan. Iya, tiba-tiba busuk dalamnya. Nah,
sama itu dengan online tadi itu. Memang digambarkan pasti. Nah, kalau memang ada tujuan penipuan pula dari sana, itu beda lagi. Itu sebagai pembeli mungkin nggak kena penjualnya lagi, ternyata kan. Kemudian kalau Pak Surono tadi kayaknya tidak ada apa tadi kan masalah sholat begini. Nah, kalau mengakal-ngakali ya udah nggak apa-apa. Dia sendiri itu kan gitu. Dari pertanyaan Pak Jo, apa namanya? Dilihat tadi. 3 kali kono, kalau 2 kali tidak kan gitu. Tapi bagaimana pula orang mengakali zakat itu? Mengakali zakat itu kan tiga-tiga mau tahalulnya jual kambingnya. Itu mengakal-ngakali. Memang hukum itu akal-akali memang ya. Sama dengan termasuk puasa itu Pak. Puasa yang suami istri yang berhubungan siang hari itu kan kena fidyah. Makan dulu nggak kena kan gitu juga. Mana nilai kompentorer apa? Kompentorer apa ya? Wah, mana kekinian gitu loh. Jadi kalau yang tadi yang sudah dipatwakanmu itu, malah fatwa itu kita kritisi gitu loh Pak Surono. Nah, jangan iya aja kan entah fatwa minta pesanan itu kan. Carilah dalil-dalil yang apa, yang dalil-dalil yang sesuai dengan pemesan. Coba saya cari dalil-dalil yang apa, yang apa itu yang apa namanya, yang mukhalafah dengan dia kan begitu. Gimana posisinya kan? Ya. Tapi dicari dalil-dalilnya ke sana juga arahnya Pak. Mau jadinya jelas dalilnya itu. Sudah jelas darurat. Iya, yang cocok sama dia kita cari dalil yang lain kan bisa. Dia kan pakai dalil-dalil apa juga. Cari dalil yang lain. Kita itu pesanan itu. Nah, kita curiga juga dengan fatwa kadang. Karena fatwa juga ada kadang-kadang dia menyalahkan daripada sendiri. Ada itu kedekatan dia. Jadi saya rasa itulah komentar saya malam ini. Padahal saya sedang di jalan ini, jalan kuliah, cari kuliah tidak ada. Ada malah dapat banjir. Makasih Pak, nanti kami masukkan. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Abdul? Ya tutup. Oke, silakan Bu. Tutup. Iya Bu. Nah, udah terlalu malam ini. Terima kasih terutama kepada Pak Prof. Kalau memang Bapak sibuk, mudah-mudahan sukses, aman. Kalau Bapak sakit, cepat sembuh. Jadi kami diskusi presentasi makalah kami, mudah-mudahan mendapat manfaat dari yang kami presentasikan. Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, dan mari kita berdoa majlis. Astagfirullahaladzim. Baik, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.